apa kabar? Gimana kalian? Sehat-sehat kan? Semoga selalu diberkati Tuhan Yesus ya. Untuk adik-adik yang udah mulai online school, tetap semangat ya sekolahnya. Salam sehat, jangan lupa pakai masker. Dan selalu cuci tangan ya. Hari ini aku, Kak Naomi, dan Kak Elizabeth akan ngajak kalian sekolah minggu bareng nih. Nah, tapi sebelum itu aku mau buka maskernya dulu ya, karena kita akan menyanyi bersama. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dan memberikan kami kesempatan untuk kembali melaksanakan Bina Imam online bersama. Tuhan Yesus selalu berkati kami, semoga kami terus sehat dan dapat kembali bertemu dengan teman-teman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau cerita nih. Tapi sebelum kakak cerita, kakak mau nanya dulu sama kalian. Kalian kalau misalkan punya permen, punya coklat, punya kue, atau makanan-makanan lain, kira-kira kalian mau nggak sih berbagi sama mama, sama papa, sama adiknya, atau sama kakak? Atau kalian malah makan sendiri? Nah, aku mau nanya lagi. Kalau kalian misalkan ngerusakin barangnya mama, barangnya papa, barang kakak, atau barang adik kalian, kalian milih jujur atau berbohong? Tapi sekarang dengerin cerita kakak dulu ya. Kakak mau cerita tentang semut dan buaya. Pada suatu hari, di sebuah hutan, hiduplah segerombolan semut yang tinggal di sebuah pohon di pinggir sungai. Nah, semut ini kecil, lemah, yang suka menjadi bahan ejekan seekor buaya yang sangat besar dan sangat kuat. Suatu hari, buaya bertemu dengan semut dan berkata, "Hei semut, kamu itu kan kecil, lemah lagi. Kamu tidak sekuat aku dan tidak sebesar aku. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Nah, semut hampir setiap hari merasakan yang namanya diejek-ejeki sama si buaya. Tapi kalian tahu, si semut tidak pernah merasa sedih, merasa marah, atau bahkan pun dia merasa kesal terhadap buaya. Dia tetap diam dan membiarkan sang buaya terus-menerus meledek-ledeki mereka. Nah, keesokan harinya terjadi hujan yang sangat amat deras di hutan tersebut. Hujan tersebut mengakibatkan air di sungai meluap hingga ke daratan. Nah, terjadilah banjir pada saat itu di hutan tersebut.
Kalian tahu semua hewan-hewan yang ada di hutan berlarian. Mereka ingin menyelamatkan diri. Mereka tidak mau terbawa oleh arus sungai tersebut. Tak terkecuali pun para semut. Mereka menyelamatkan diri dengan menaiki pohon hingga ke dahan yang paling tinggi dan akhirnya selamat. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa yang terjadi sama si buaya? Ternyata yang terjadi sama si buaya itu, dia terseret oleh arus sungai yang sangat deras dan dia terantuk oleh sebuah batu yang sangat amat besar. Nah, ternyata sang buaya mati. Kalian tahu, semut ternyata menyaksikan bahwa sang buaya tersebut diseret oleh arus sungai yang sangat amat deras, mengakibatkan dia mati terantuk oleh sebuah batu yang besar. Begitu ceritanya adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ngajak kalian untuk baca Alkitab bersama. Yuk dibuka Alkitabnya, Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dan untuk yang belum bisa membaca, yuk dengarkan aku membaca. 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jumlah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik dari yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tunggu bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpullah gandum itu ke dalam lumbungku." Jadi adik-adik, kita harus melakukan perbuatan baik. Sama yang seperti Tuhan Yesus ajarkan, kita harus memilih untuk melakukan perbuatan baik, bukan perbuatan jahat. Selayaknya semut yang memilih melakukan perbuatan baik, ia tidak pernah merasa marah, kesal, dendam, atau bahkan membalas perbuatan buaya ketika ia diledek-ledeki oleh sang buaya. Sedangkan sang buaya memilih untuk tidak melakukan perbuatan yang baik, sehingga ia tidak memperoleh keselamatan. Sama seperti adik-adik di rumah, ketika kita mempunyai makanan, selayaknya kita bagi ke sesama, seperti bagi ke mamanya, ke papa, kakak, bahkan adik. Nah, sama juga seperti yang tadi, ketika kalian, adik-adik, tidak sengaja merusak barangnya mama, papa, kakak, bahkan adik, kalian harus bilang jujur, serta jangan lupa untuk minta maaf ya. Dan masih banyak lagi contoh perbuatan kasih yang bisa adik-adik di rumah lakukan. Contohnya, rajin berdoa, nolong orang tua, dan tidak mengejek satu sama lain. Lalu jangan lupa rajin senyum dan jangan cemberut. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyi dan menari bersama. Kita nyanyikan lagu Kuda Kidaki, dilanjut dengan ada waktu. 1, 2, 3.
adik-adik, sekarang saatnya kita buat kreativitas. Jadi hari ini kakak mau ajak kalian semua untuk bikin kreativitas kayak begini. Jadi di sini itu ada gambar gandum dan di dalamnya ada gambar malaikat. Nah, di sebelah sini ada lalang dan gambar di dalamnya itu adalah iblis. Kemudian di tengah-tengah sini ada anak-anak Tuhan seperti adik-adik di rumah. Dan di atas ini ada ayat Matius 13 ayat 24 yang isinya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Sebelum kita buat, kakak mau jelasin dulu nih apa aja sih barang-barang yang perlu kita siapin. Yang pertama kita siapkan pensil. Kalau misalkan adik-adik mau pakai pulpen atau alat tulis lainnya boleh ya. Selanjutnya kita perlu kertas kosong A4 atau HVS. Selanjutnya kita butuh koin. Jangan lupa ya adik-adik, koinnya kita bersihin dulu sebelum dipakai. Selanjutnya itu ada kartu mainan. Kartunya sebenarnya terserah ya adik-adik mau gambarnya bagaimana, yang penting ukurannya segini. Oke, sekarang langsung aja kita buat ya. Kakak akan ajarin bagaimana sih cara membuatnya. Oke adik-adik, pertama ambil kartunya, kemudian kita taruh di pinggir, kemudian kita lipat kertasnya sesuai dengan luas kartunya. Ini tujuannya supaya bisa pas ya ukurannya adik-adik. Nah, kita lakukan hal yang sama ya, sama sisi sebelahnya lagi. Kita lipat seperti itu adik-adik. Kalau susah, adik-adik bisa minta tolong sama orang tuanya ya. Oke, selanjutnya kita lipat lagi ke dalam, yang sisi sebelah kirinya. Kita lipat yang rapi, kemudian kita buka lagi yang satunya juga ya adik-adik. Nah, jadi deh lipatannya. Sekarang kita akan mulai menggambar gandum ya. Caranya itu tarik garis, 3 garis melengkung, kemudian bikin bulir-bulir padinya seperti kakak ya. Adik-adik bisa pause dulu videonya kalau kakak terlalu cepat ya. Nah, sekarang kita tulis gandum. Adik-adik juga bisa minta tolong kakaknya atau minta tolong orang tuanya ya. Nah, sekarang kita akan buat lalang sama adik-adik. Kita buat 3 garis dan kita buat gumpalan seperti kapas di atas rangkainya. Kemudian kita buat daun seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu kita tulis juga lalang. Oke, bagian depan sudah jadi. Sekarang kita bikin bagian dalam. Kita ambil koinnya dan kita buat lingkaran. Jangan sampai melewati garis batas ya adik-adik. Kemudian kita buat lingkaran karena kita ingin membuat wajah seorang iblis. Nah, iblis itu biasanya punya tanduk ya adik-adik. Kemudian kita juga bikin ekornya. Kita juga bikin wajahnya yang selalu marah dan tidak pernah tersenyum. Nah, setelahnya kita buat malaikat. Cara pertama itu yaitu kita membuat sebuah cincin untuk di atas kepalanya. Baru kita ambil koinnya dan kita cetak menjadi sebuah lingkaran. Cincinnya jangan sampai kena ya adik-adik. Seperti ini. Kita juga buat wajahnya yang selalu tersenyum senang. Sayapnya, kemudian ada cinta di sekitar orang-orang baik. Kemudian kita tambahin salib deh. Oke, jadi dari sisi-sisi pinggir. Sekarang kita akan buat anak-anak Tuhan. Nah, kakak udah buat wajahnya nih. Adik-adik juga bisa ikutin kakak-kakak atau mungkin adik-adik punya ide sendiri untuk bikin anak-anaknya. Boleh banget ya. Nah, di sini kakak bikin dia pakai kemeja dan celana pendek. Sekarang bikin yang anak perempuan. Di sini kakak buat dia diikat 2 rambutnya. Dan anak perempuannya di sini menggunakan sebuah gaun. Nah, jadi deh kakak tambahin kantung dan hiasan. Jadi, ternyata belum jadi deh. Hehe. Kita masih harus menulis ayat hafalan atau ayat emas minggu ini. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta tolong sama mama papa ya. Nah, jadi, yeay. Adik-adik bisa warnain
dan tambahin hiasan sama adik-adik ya. Kakak udah punya nih yang udah kakak warnai. Tada! Nih. Nah, di sini kakak tambahin hiasan nih. Misalkan tulisan gandum sama tulisan lalangnya kakak kasih warna. Ayatnya juga kakak kasih warna. Jadi dari kreativitas ini itu kakak mau ajak adik-adik semua yang mana adalah anak-anak Tuhan untuk menjadi seperti gandum. Gandum itu artinya apa ya kak? Gandum itu artinya kita mau berbuat baik seperti malaikat, menjadi anak Tuhan yang taat. Jangan sampai kita menjadi seperti lalang. Yang apa sih kak? Yang berbuat jahat, jadi anak yang tidak baik. Kita harus menjadi sebuah gandum ya adik-adik. Nah sekarang udah ada kakak Naomi di sini, kita bakal doa. Tapi sebelumnya kak Naomi mau nanya-nanya adik-adik ya? Iya, aku mau nanya dulu nih. Tadi kan kita udah nyanyi bareng, udah doa pembuka bareng, terus kita udah denger cerita, sama kita udah bikin kreativitas bareng. Nah, aku mau tanya gimana sekolah minggu online hari ini? Seru nggak adik-adik? Seru kan? Gimana? Kalian udah gerak-gerak belum? Udah ikut-ikut nyanyi belum? Udah keringetan kan? Karena di sini kita berdua udah keringetan tahu. Pokoknya kalian harus tetap menjadi apa yang tadi dibilang Kak Elizabeth? Jadi gandum. Artinya kita harus selalu berbuat baik ya adik-adik. Melakukan perbuatan kasih jangan cuma di rumah aja, jangan cuma di sekolah aja, jangan cuma di gereja aja. Nah sekarang yuk kita mulai berdoa. Kita siapkan hati kita, duduknya yang benar. Sudah? Yuk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami anak-anak-Mu sudah dapat melakukan Bina Iman online. Ya Tuhan, berkatilah kami, semoga kami benar-benar bisa menjadi seperti gandum, yang selalu berbuat baik dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dadah!